Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Pada tahun 1987, sebuah desa kecil di pinggiran hutan Kalimantan menjadi saksi bisu dari peristiwa yang mengguncang masyarakat setempat. Desa itu bernama Desa Jatiluhur, dulunya dikenal damai. Namun, satu malam di bulan Oktober mengubah segalanya. Di desa itu terdapat sebuah pabrik kayu besar yang menjadi tumpuan hidup banyak warga. Namun, pabrik tersebut memiliki reputasi kelam. Ada desas-desus bahwa pabrik itu dibangun di atas tanah bekas tempat pembantaian di masa penjajahan. Orang-orang sering mendengar bisikan, tawa anak kecil, atau suara langkah kaki di malam hari. Padahal, pabrik itu kosong setelah jam kerja. Pada malam 13 Oktober 1987, semua pekerja pabrik berkumpul untuk lembur, besar-besaran demi memenuhi tenggat waktu pesanan. Suasana malam itu sangat sunyi. Hanya suara mesin yang bergemuruh dan serangga malam yang terdengar. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti seluruh pabrik. Beberapa pekerja mencoba menyalakan senter, tetapi cahaya itu justru memantulkan bayangan aneh di dinding. Salah satu pekerja, Pak Amin, bersumpah melihat bayangan anak kecil berlari-lari di antara mesin-mesin. Beberapa pekerja lain mulai mendengar suara tawa, seperti suara anak kecil yang bermain di kegelapan. Namun, tawa itu semakin lama berubah menjadi jeritan melengking yang memekakkan telinga. Ketika listrik akhirnya menyala kembali, pemandangan di pabrik berubah mengerikan. Salah satu pekerja, Sari, ditemukan tewas tergantung di atas mesin dengan posisi tubuh yang tidak wajar. Wajahnya penuh dengan ekspresi ketakutan. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa berada di sana. Semua pekerja panik dan memutuskan untuk meninggalkan pabrik malam itu. Namun, saat mereka mencoba keluar, pintu utama terkunci rapat dari dalam. Mereka mencoba mencari jalan keluar lain, tetapi seolah-olah pabrik itu berubah menjadi labirin. Satu persatu pekerja mulai menghilang. Mereka yang tersisa mendengar jeritan dan suara langkah kaki, tetapi tidak pernah melihat apapun. Hingga akhirnya, tersisa hanya 3 orang, Pak Amin, Dani, dan Lina. Mereka menemukan sebuah pintu kecil yang mengarah ke ruang bawah tanah yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Dengan rasa takut, mereka membuka pintu itu dan menemukan ruangan penuh dengan tulang belulang manusia. Di tengah ruangan itu, berdiri sosok wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Wanita itu tertawa kecil, tetapi suaranya memekik seperti ribuan suara sekaligus. Lina berteriak, tetapi tiba-tiba sosok itu menghilang. Keesokan paginya, polisi menemukan pabrik itu kosong. Dari 23 pekerja yang lembur malam itu, hanya 3 yang ditemukan di dekat hutan, termasuk Pak Amin. Namun, mereka tidak dapat berbicara, hanya menatap kosong ke kejauhan. Desa Jatiluhur pun menjadi desa mati, karena tidak ada yang berani tinggal di sana lagi setelah malam kelam itu. Hingga kini, beberapa penduduk setempat bersumpah
bahwa mereka masih mendengar tawa anak-anak di sekitar reruntuhan pabrik. Desas-desus mengatakan bahwa arwah-arwah para korban tragedi kelam 1987 masih gentayangan mencari jawaban atas misteri kematian mereka. Bertahun-tahun setelah kejadian di desa Jatiluhur, desa itu benar-benar ditinggalkan. Reruntuhan pabrik kayu menjadi tempat yang dihindari, bahkan oleh para penjelajah urban. Namun, bagi sebagian orang, rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Salah satunya adalah Ripi, seorang mahasiswa jurusan sejarah yang tertarik pada kisah mistis desa itu. Ripi mendengar tentang tragedi 1987 melalui cerita seorang dosen senior yang kebetulan berasal dari daerah Kalimantan. Cerita itu membuat Ripi terobsesi, hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengunjungi desa itu bersama 3 temannya, Ayu, Rian, dan Fadli. Dengan membawa peralatan dokumentasi, mereka berangkat dengan harapan mengungkap fakta di balik legenda menyeramkan tersebut. Ketika mereka tiba, suasana desa benar-benar menegangkan. Jalan menuju desa penuh dengan pepohonan tinggi yang rimbun, seakan-akan menutupi sinar matahari. Udara terasa dingin meskipun siang hari, dan desa itu begitu sunyi, tidak ada suara burung, angin, atau tanda-tanda kehidupan lain. Ripi dan teman-temannya segera menuju ke reruntuhan pabrik. Di depan pabrik, mereka melihat sebuah papan tua yang hampir runtuh dengan tulisan samar, "Masuk dengan nyawa sebagai taruhan." Ayu mengusulkan untuk berhenti, tetapi rasa penasaran Ripi terlalu besar. Dia yakin bahwa menemukan bukti di dalam pabrik bisa menjadi terobosan besar untuk tesisnya. Saat mereka melangkah masuk, bau anyir menyengat langsung menyeruak. Lantai pabrik penuh dengan debu, tetapi di beberapa tempat terlihat bekas-bekas kaki kecil, seolah-olah anak-anak baru saja berlarian di sana. Mereka mencoba merekam suasana dengan kamera, tetapi suara-suara aneh mulai terdengar, langkah kaki, bisikan samar, dan tawa kecil yang sangat familiar dengan kisah yang mereka dengar sebelumnya. Di tengah-tengah pabrik, mereka menemukan sebuah pintu kecil yang menuju ke ruang bawah tanah. Pintu itu tampak seperti baru diperbaiki, meskipun bangunan lainnya sudah lapuk dimakan usia. Melawan ketakutannya, Ripi membuka pintu itu. Di dalamnya, mereka menemukan ruangan yang sama, seperti yang dideskripsikan oleh para saksi di masa lalu, penuh dengan tulang belulang. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah patung kecil terbuat dari kayu yang terlihat sangat tua. Patung itu menggambarkan seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya, memegang sebuah bayi di tangannya. Di bawah patung itu, terdapat ukiran huruf-huruf yang sulit terbaca. Saat Fadli mencoba menyentuh patung itu, ruangan tiba-tiba dipenuhi dengan suara tawa yang menggema. Suara itu semakin lama, semakin keras, hingga mereka semua merasa telinganya hampir pecah. Lantai mulai bergetar, dan salah satu dinding tiba-tiba runtuh, memperlihatkan sesuatu yang mengerikan. Puluhan sosok manusia kecil berdiri diam, mengawasi mereka. Sosok-sosok itu terlihat seperti anak-anak, tetapi wajah mereka kosong, tanpa mata. Hanya lubang hitam yang menatap lurus ke arah kelompok Ripi. Ayu berteriak dan lari ke tangga, tetapi pintu keluar sudah tertutup rapat. Rian mencoba memukul pintu itu dengan alat yang mereka bawa, tetapi sia-sia. Sosok-sosok kecil itu mulai mendekat. Tangan mereka terulur seolah-olah meminta sesuatu. Salah satu dari mereka, yang tampaknya pemimpin, mengeluarkan suara pelan. Kembalikan dia." Ripi yang memegang kamera tiba-tiba menyadari bahwa patung kayu itu mungkin kunci dari semua ini. Dia berteriak kepada Fadli untuk mengembalikan patung itu ke tempatnya.
Tetapi sebelum mereka bisa melakukannya, sosok wanita dengan rambut panjang muncul dari bayangan, seperti mengapung di udara. Wajahnya mengerikan. Salah satu sisi wajahnya terbakar, dan sisanya penuh luka sayatan. Wanita itu mengulurkan tangan panjangnya ke arah mereka, dan udara menjadi dingin seketika. Dengan keberanian terakhirnya, Ripi meletakkan patung itu kembali ke altar kecilnya. Sosok wanita itu berhenti sejenak, menatap mereka dengan tatapan penuh dendam. "Pergilah, ini bukan tempat kalian," katanya dengan suara yang bergema. Tiba-tiba, pintu terbuka sendiri. Tanpa pikir panjang, mereka semua lari keluar pabrik dan tidak pernah menoleh ke belakang. Setelah kembali ke kota, Ripi memeriksa rekaman mereka. Anehnya, semua rekaman di dalam pabrik hilang, digantikan oleh suara bisikan yang tidak jelas. Sejak hari itu, mereka berempat dihantui oleh mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang wanita itu, tawa anak-anak, dan suara-suara yang terus memanggil mereka kembali. Pabrik itu tetap berdiri hingga hari ini, dikelilingi oleh kisah menyeramkan yang terus hidup di kalangan penduduk setempat. Tidak ada yang tahu siapa wanita itu sebenarnya, tetapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang kelam dan tidak termaafkan di tempat itu, menunggu siapa saja yang cukup bodoh untuk mengusiknya. Setelah pengalaman mencekam di pabrik, Ripi dan teman-temannya mencoba melanjutkan hidup seperti biasa. Namun, bayangan tragedi di desa Jatiluhur tidak pernah benar-benar meninggalkan mereka. Setiap malam, keempatnya mengalami mimpi yang sama. Seorang wanita dengan wajah rusak berdiri di tengah kegelapan, mengulurkan tangan dan berkata, "Kembalikan dia." Mimpi itu semakin hari, semakin intens. Ayu adalah yang pertama tidak tahan. Dia mulai mendengar suara-suara anak-anak berbisik, bahkan saat terjaga. Dalam seminggu, dia mengunci diri di kamarnya dan menolak untuk bertemu siapapun. Ketika Ripi mencoba mengunjungi Ayu, dia menemukan pintu kamarnya terbuka sedikit. Di dalam, dinding kamarnya penuh coretan tangan kecil, seolah-olah anak-anak telah bermain di sana. Ayu duduk di pojok ruangan, gemetaran, dan terus berkata, "Dia akan datang. Dia akan datang." Ayu ditemukan tidak sadarkan diri keesokan harinya, dan setelah dibawa ke rumah sakit, dokter tidak menemukan penyebab fisiknya. Namun, dia tidak pernah pulih secara mental selamanya, terjebak dalam ketakutan dan bisikan yang tidak pernah berhenti. Sementara itu, Fadli mengalami pengalaman yang jauh lebih buruk. Dia mulai melihat sosok anak-anak kecil di setiap sudut rumahnya. Mereka tidak bergerak atau berbicara, hanya berdiri diam, menatapnya dengan wajah tanpa mata. Pada suatu malam, saat dia mencoba mengabaikan mereka, suara ketukan keras terdengar dari kamarnya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat wanita itu dengan rambut panjang yang menjuntai, berdiri di lorong gelap. Wanita itu mendekat, dan sebelum Fadli sempat lari, dia merasakan sesuatu menarik kakinya ke lantai. Keesokan paginya, Ripi mendapat kabar bahwa Fadli ditemukan pingsan di kamarnya. Di sekelilingnya ada bekas cakaran seperti tangan anak kecil, dan dia tidak bisa berbicara lagi. Fadli dibawa ke sebuah fasilitas psikiatri, tetapi kondisinya terus memburuk. Rian, yang merasa ketakutan, memutuskan untuk mencari bantuan seorang dukun terkenal di daerah pedalaman. Dia percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan meminta perlindungan spiritual. Dukun itu, seorang wanita tua dengan nama Nyai Itumina, mendengarkan cerita Rian dengan serius. Nyai Itumina menjelaskan bahwa wanita yang mereka temui di pabrik adalah roh seorang ibu yang meninggal dengan cara tragis. Dia kehilangan anaknya dalam insiden misterius yang melibatkan pabrik kayu itu.
Anak-anak yang disebut dalam cerita adalah korban lainnya yang jiwanya terjebak dan dipaksa melayani roh wanita itu. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini, kata Nyai Tumina, adalah dengan mengembalikan sesuatu yang mereka curi. Sesuatu yang sangat berharga bagi wanita itu. Tanpa itu, roh itu akan terus mengejar kalian. Rian dan Ripi menyadari bahwa yang dimaksud Nyai Tumina adalah patung kayu yang mereka temukan di ruang bawah tanah. Namun, mereka juga sadar bahwa kembali ke pabrik berarti mempertaruhkan nyawa. Meski demikian, Ripi merasa tidak punya pilihan. Dia tahu, jika mereka tidak menyelesaikan ini, mereka semua akan menemui akhir yang lebih buruk. Dengan nyala lilin dan doa dari Nyai Tumina, Ripi dan Rian kembali ke desa Jatiluhur, membawa patung kayu itu. Suasana desa kali ini lebih mencekam. Udara begitu berat dan angin dingin terasa seperti menampar wajah mereka. Ketika mereka tiba di pabrik, suara langkah kaki dan tawa anak-anak mulai terdengar, meskipun tidak ada siapapun di sekitar. Ketika mereka memasuki ruang bawah tanah, wanita itu sudah menunggu. Dia berdiri di tengah ruangan, matanya yang kosong menatap lurus ke arah mereka. Tubuhnya bergerak dengan gerakan yang aneh dan kaku, seolah-olah ditarik oleh tali yang tak terlihat. Dengan tangan gemetar, Ripi meletakkan patung kayu itu kembali di altar kecil. "Kami mengembalikan ini," katanya. Suaranya nyaris pecah oleh ketakutan. "Kami tidak ingin mengambil apapun. Kami hanya ingin bebas." Wanita itu tidak bergerak selama beberapa detik. Kemudian, suara tangis yang memilukan memenuhi ruangan. Anak-anak kecil itu muncul di sekeliling mereka. Tetapi kali ini, mereka tampak tersenyum. Perlahan-lahan, wanita itu mendekati patung, meraihnya dengan tangan yang gemetar, dan memeluknya erat. "Terima kasih." Suara wanita itu bergema sebelum sosoknya perlahan memudar bersama dengan anak-anak kecil itu. Ruangan itu tiba-tiba terasa kosong, seolah-olah energi gelap yang selama ini menguasainya telah lenyap. Ketika Ripi dan Rian keluar dari pabrik, matahari mulai terbit. Untuk pertama kalinya, desa Jatiluhur terlihat seperti desa biasa, tanpa kegelapan yang menakutkan. Mereka tahu bahwa mereka telah mengakhiri kutukan yang menghantui tempat itu. Namun, di dalam hati mereka, keduanya tahu bahwa kenangan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Sosok wanita itu, tangisannya, dan anak-anak yang terjebak, semuanya akan terus hidup dalam bayangan pikiran mereka. Desa Jatiluhur mungkin telah bebas, tetapi kegelapan yang pernah ada di sana meninggalkan bekas yang tak terhapuskan.